Oke, sepertinya normal. Kita cek. Oke, ternyata dia hancur guys. Ya memang rusak ini. Perhatikan bagian osiloskopnya. Oke, sini. Nah, bisa dilihat. Oke, lampu nyala guys. Nah, oke, lampunya nyala. Kita cek tegangannya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kedatangan lagi sebuah paket dari Antakom Malang. Oke, paket ini dikirim dari Malang, sebuah toko rongsokan. Oke, jadi si paketnya sebuah ini power supply DC 12 volt 360 watt. Oke, 12 volt 30 ampere, sudah nggak segel guys. Dan ini receiver parabola XD. Oke, ini receiver harganya 25 ribuan. Oke, kita coba nyalakan. Oke, nyala guys. Yang satunya kita coba, harga 25.000 guys, XD. Oke, nyala juga guys. Kita coba nanti gimana, tampil apa enggak di layar. Nah, untuk power supply-nya ini kipasnya sudah habis ini. Entah memang enggak ada kipasnya atau sudah dicopot. Saya coba buka dulu. Oke, isinya sepertinya masih utuh. Nah, sepertinya masih utuh. Oke, saya cek dulu fuse-nya putus atau enggak. Oke, fuse normal. Terus bagian di kapasitor ini, di rectifier kiproknya, oke, normal, nggak ada short. Nah, saya coba lakukan pengetesan. Ini biasa, selalu safety untuk mengecek power supply, utamanya yang switching, wajib safety guys. Oke, kita siapkan voltmeternya. Nah, oke, kita coba colokkan guys. Oke,
sepertinya normal. Kita tes. Sepertinya ada ledakan. Itu mengindikasikan mungkin karena ada kotoran, debu seperti itu, bisa mengakibatkan konsleting. Sepertinya di bagian PWM sini itu ada yang meletup tadi. Nah, oke. Power supply ini itu nampak agak kotor ini debunya. Nah, power supply switching itu sangat tidak layak jika terdapat banyak debu seperti ini, karena dia itu bisa menyebabkan lompatan aliran listrik antar komponen. Oke, pada saat kemarin kita coba itu di sini tuh ada sedikit lompatan listrik, mungkin itu juga yang mengakibatkan power supply ini nggak nyala. Oke, ini akan saya bersihkan dulu supaya lebih aman. Oke guys, kita lakukan pembersihan. Ini pakai deterjen ya. Nah, oke guys, kali ini power supply itu sudah kering, sudah saya jemur dan aman untuk diuji atau dinyalakan. Nah, oke, yang pertama kita perlu cek itu pada bagian fuse terlebih dahulu. Ini fuse-nya putus apa enggak? Kalau misalkan fuse-nya putus, berarti ada masalah yang short atau terjadi hubungan singkat di bagian primer sini. Nah, oke, kita cek fuse-nya. Oke, kita cek. Oke, sekring nyala. Bisa dipastikan bagian sini tuh nggak ada yang bermasalah. Dan berikutnya itu ini kedua transistor ini kita coba cek. Oke, ini sepertinya short. Kita pastikan itu short atau hanya dari kapasitor. Oke, sepertinya ini short. Untuk memastikan itu bisa kita lepas. Oke, kita cek. Oke, ternyata dia hancur guys. Ya, memang rusak ini. Saya sendiri nggak tahu kalau ini rusak gengs. Ya, pecah.
kita coba cek satunya, ini sama. Nah, ini sama-sama. Oke, sudah ketemu bagian transistor switchingnya, dia ambrol ini. Oke, sudah ambrol gengs. Ini serinya biasanya itu 13009. Oke, nah itu kelihatan serinya 13009. Oke. Ya, kita harus cari. Nah, setelah itu kita coba cek, pastikan PWM ini nyala normal. Nah, ini untuk switchingnya itu menggunakan IC seri TL494. Nah, itu TL494. Nah, ini tuh IC favorit saya, gengs. Biasanya tuh saya suka sekali modif IC ini pada power supply ATX. Untuk membaca jalurnya itu kita cari jalur keluaran dari trafo. Nah, jalur keluaran yang besar seperti ini itu biasanya untuk supply utama, sedangkan untuk supply bias yang mensuplai PWM itu biasanya jalurnya kecil seperti ini, karena arusnya untuk supply PWM tuh kecil. Nah, oke, kalau ini dibaca itu ada jalur yang menuju ke sini, dan di sini tuh ada 2 buah dioda yang masuk menjadi satu. Nah, ini bagian positif. Atau kalau kalian bingung, itu biasanya ada kapasitor yang paling besar, mesti itu kapasitor supply. Oke, kalau kalian lihat kapasitor yang paling besar itu ini. Nah, bisa dipastikan ini. Nah, dioda yang 2 tadi itu masuk ke kapasitor ini. Oke, langsung saya injekkan tegangan pada transistor ini. Oke, saya injekkan bagian negatif. Dan bagian positif. Oke, tegangan yang dipakai 12 volt ya. Oke, 12 volt. Setelah itu kita pasang. Nah, cara paling mudah untuk mengecek PWM, khusus untuk mungkin semua PWM sama. Kalau PWM itu VREF nya itu masih jalan, bisa dipastikan IC PWM nya itu normal. Oke, kita coba cek VREF nya. VREF nya itu ada di kaki nomor 11 dan 12. Nah, kita coba cek VREF nya. Ntar guys, biar lebih jelas. Oke, kita cek VREF nya di pin nomor 12. Oke, VREF nya keluar 5 volt, bisa dipastikan IC itu nyala normal. Nah, selanjutnya kita cek PWM outputnya. PWM output kita cek. Oke, nggak keluar gengs. Apa karena multitesternya? Oke, nggak kedeteksi. Kita coba pakai osiloskop. Nah, ini dia osiloskopnya. Kita coba. Oke, ntar kita tambah. Nah, oke, kita coba cek apakah ada denyutan atau gelombang, ada pulselessnya atau tidak. Oke, kita cek di sini.
Oke, ternyata nggak ada. Langsung di kaki IC. Oke, juga nggak ada. Kurang jelas ya. Oke. Jadi kita cek di bagian ground sama di kaki trafo ini, trafo GDT nih. Oke, ternyata nggak ada. Kita analisa dulu bagian driver trafonya. Ini kita matikan dulu. Oke, kita cek bagian driver trafo. Oke, ini sepertinya short. Jadi antara kolektor dan emitter itu sepertinya short. Jadi oke, kita buka dulu. Jadi dari IC ini itu masuk ke bagian driver. Ini bagian drivernya, transistor ini, baru dia masuk ke bagian trafo BDT, basis transformer driver. Jadi trafo ini yang mendriver kedua transistor ini. Nah, sistem kerjanya tuh seperti itu. Nah, transistor ini terindikasi short. Saya coba buka dulu. Apa transistornya atau dioda? Oke, kita cek. Oke, sepertinya aman ini guys. Oh, ini yang short. Oke, transistor ini short C2655. Oke, yang satunya mungkin juga short itu. Saya buka sekalian. Oke, ini dicek dulu. Sepertinya yang ini normal. Oke, apa diodanya? Oke, kita cek lagi apa masih short atau tidak. Oke, sudah nggak short. Nah, oke guys, ini setelah saya potong bagian proteksi. Nah, itu sudah keluar signalnya. Coba kita bagian trafonya, ini tuh sudah keluar. Nah, untuk signal PWM nya itu sudah jalan. Nah, cuma permasalahannya kalau dia ini guys, cepot guys. Nah, kalau bagian feedback itu saya aktifkan, dia hilang. Oke, jadi ini bisa jadi ada masalah di bagian feedback, atau mungkin power supply ini bisa jalan harus ada feedback, kemungkinan seperti itu. Ini saya coba sambung aja bagian
regulasinya. Nah, oke, setelah disambung dia nggak ada. Terus bagian regulasi ini mau saya coba untir-untir. Oke, tetap aja. Tapi dia sudah bisa jalan sebetulnya. Oke. Mungkin dia harus ada feedback tegangan umpan balik. Saya coba kasih jumper. Ini saya coba kasih tegangan 12 volt di bagian sini. Oke. Bisa dilihat dia sudah mau jalan. Nah, jadi di sini tuh perlu ada denyutan output dulu baru dia bisa jalan. Nah, oke, saya praktekkan sekali lagi. Ini biar kelihatan. Jadi tegangan 12 volt yang dari sini saya gabungkan dengan tegangan 12 volt output utama. Ini perhatikan bagian osiloskopnya. Oke, sini. Nah, bisa dilihat selama dia di kapasitor ada tegangan dia akan tetap. Tapi setelah tegangan di transistor hilang maka PWM-nya nggak jalan juga. Gitu. Ini sudah saya lepas, tapi dia masih nyimpan di kapasitor. Nah, kalau sudah semacam itu bisa dipastikan power supply ini insya Allah normal. Oke, saya akan coba dengan transistor kecil-kecil ini dengan seri 13007. Oke, ini sama transistor switching. Nah, oh ini bukan guys, ini keliru guys. Oke, ini nah akan saya ganti dengan transistor ini dulu. Nah, oke, kita coba asal murup saja. Oke, untuk transistor drivernya ini saya gunakan yang seadanya. Tadi kan modelnya seperti ini agak besar. Ini kecil-kecil nggak apa-apa. Akan saya rapikan dulu. Oh ya guys, bagian setelah driver transformer ini, setelah bagian trafo driver ini pastikan terlebih dahulu resistor-resistor yang nilainya kecil, yang ohmnya kecil itu pastikan nggak ada yang putus. Nah, karena resistor yang ohmnya kecil di bagian sini ini tuh rawan putus. Misalkan ini R1 ohm. Oke, ini 1 ohm putus. Dan ini sama 1 ohm juga putus. Dan kalau yang besar itu biasanya enggak. Kita coba pakai ini, kita ukur 2K7. Oke, 2K7 terbaca 2,6 normal. Oke, normal ini. Oke. Yang bermasalah itu ini. R yang 1 ohm. Nanti saya ganti.
Nah, oke. Ini setelah saya ganti transistor drivernya dan bagian transistor basisnya. Nah, oke. Ini transistornya saya sementara pakai yang kecil-kecil dulu, asal kita tahu ini nyala apa enggak. Nah, ini kita clearkan dulu. Kudu clear sampo tapi ya guys. Nah, jangan sampai ada benda konduktor yang ada di bawahnya PCB ini, karena ya cukup berbahaya. Oke, kita coba. Nah, oke, hati-hati. Ini nyetrum, hati-hati. Oke, kita coba colokan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lampu nyala guys. Nah, oke, lampunya nyala. Kita cek tegangannya. Oke, kita cek tegangan. Oke, normal. Ini bisa diadjust. Ini apa guys? Oke, kita coba adjust tegangannya. Oke, 12 volt. Paling kecil 11,6 dan paling tinggi 15 volt. Oke, mantap guys. Ini nanti saya ganti dulu transistornya pakai transistor yang layak, supaya nanti daya outputnya itu sesuai aslinya, bisa sampai 30 ampere. Nah, ini enggak sampai 30 karena saya enggak jamin, karena transistornya hanya transistor kecil itu seadanya aja. Oke, ini udah nyala. Nah, itu oke, sudah nyala normal. Lampu ini tadi enggak nyala, tadi nyala hanya untuk pas charging kapasitor ini aja. Oke, nanti saya update lagi kalau sudah ada transistor yang besar, atau ya segini aja udah cukup. Mungkin video kali ini dari saya tentang bagaimana cara menganalisa kerusakan dari power supply semacam ini. Power supply jenis ini itu sangat persis dengan power supply ATX, power supply itu apa itu CPU komputer, itu sangat persis sistemnya seperti ini, sangat simple, sederhana. Nah, cuma perlu jeli. Nah, oke, mungkin itu saja video kali ini dari saya. Oke, terima kasih telah menonton video saya sampai habis, dan terima kasih atas dukungannya kalian selama ini menonton video saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.